Oke, lagu Apuse di atas mempunyai ciri-ciri terkait latar belakang lingkungan dan masyarakat asal lagu tersebut. Terus selain terkait latar belakang lingkungan dan masyarakat, lagu-lagu daerah juga memiliki ciri-ciri lainnya sebagai berikut, yaitu sebagai menceritakan keadaan lingkungan dan masyarakat setempat. Salah satu ciri-ciri lagu dari lagu daerah adalah menceritakan keadaan lingkungan dan masyarakat di daerah di daerah tersebut. Terus mengandung nilai kehidupan. Ciri yang kedua, biasanya lagu daerah memiliki nilai-nilai kehidupan. Contohnya pada lagu Padang Bulan berikut. Gak tahu sih nadanya gimana. Pokoknya begitulah, memiliki nilai-nilai kehidupan. Pada lagu di atas diceritakan suasana pada bulan purnama, padang bulan. Mengajak teman-teman untuk bermain bersama di luar, melihat rembulan seakan-akan melambai agar anak-anak tidak cepat tidur. Makna dari lagu di atas adalah kebersamaan anak-anak setempat untuk berkumpul bermain bersama di waktu seperti pada saat terang bulan. Sejenak menikmati suasana senja untuk bercengkrama bersama teman-teman. Terus, waduh Habibi, bahaya banget ini Habibi. Oke, kita harus menjadi maksudnya kita seperti Om Jay ya. Berarti ini Habibi telah mencerminkan profil apa namanya profil belajar Pancasila TIK. Itu menjadi murid yang ya itu kita harus eh, ngeblok terus. Cinta ngeblok. Aku juga sebenarnya suka sih sama ngeblok. Aku suka ngeblok. Oke, aku lanjutkan. Masih banyak lagu daerah lain yang yang kalian temukan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Ya, tapi jujur enak tau ngeblok. Walaupun jujur lebih enakan dijelasin di kelas sih. Terus materinya juga dijelasin dan apa ya, daripada kita cuma suruh baca 5 bab stres gila. Baca 5 bab mau jadi apa? Oke, aku lanjutkan. Terus ciri-ciri yang selain itu lagu daerah itu ada mudah dipelajari. Kebanyakan lagu daerah yang populer di masyarakat memiliki nada yang sederhana, sehingga tidak diperlukan kemampuan membaca not balok untuk dapat menyanyikan lagu daerah. Karena siapapun dapat menyanyikannya. Kamu dapat mempelajari lagu tersebut dari penduduk setempat. Terus biasanya tidak diketahui pengarangnya. Jarang sekali lagu daerah yang diketahui nama pengarangnya. Kebanyakan lagu daerah tidak diketahui yang menciptakan karena biasanya diajarkan turun-menurun secara lisan. Maka dari itu nggak diketahui pengarangnya. Terus mengandung dialek yang khas. Penduduk di suatu daerah tertentu biasanya memiliki dialek yang khas. Gitu pula lagu daerah yang memiliki dialek yang khas karena biasanya menggunakan bahasa daerah setempat. Jika tidak dinyanyikan dengan dialek yang sesuai, maka tidak akan menggambarkan eh, asal daerah dari lagu tersebut. Biasa kalau mama yang jawab, apa ya, ya gitulah. Aku lanjutkan ya. Nah, terus media penerangan. Lagu daerah banyak fungsinya, tidak hanya di zaman dahulu, tetapi juga pada zaman modern. Jika banyak masyarakat yang sudah tidak mulai mengenalnya, lagu daerah biasa digunakan untuk pelayanan masyarakat. Selain itu juga digunakan untuk mempromosikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah iringan pertunjukan. Setiap acara tradisional seperti pertunjukan tarian tradisional pasti diiringi lagu daerah yang berhubungan. Sepertinya kurang lengkap jika acara tradisional tidak disertai lagu daerah, contohnya kayak lagu-lagu gamelan gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Tadi itu merupakan bukan manfaat sih apa ya? Nah, ini apa meh? Jenis-jenis lagu apa meh lagu rakyat ciri-cirinya atau lagu daerah. Sederhana, tema kehidupan sehari-hari yang meriah, bebas dan dipopulerkan secara lisan. Ini ciri-ciri dan fungsi lagu daerah.
Terus teknik menyanyikan lagu daerah. Untuk menyanyikan ini dinyanyikan misalnya pada waktu menyanyikan kedua, kalian harus memahami irama. Ketiga, oke. Untuk menyanyikan lagu daerah dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, pada waktu menyanyikan lagu Macapat dengan nada slendro, maka kalian harus memahami bagaimana nada tersebut disuarakan, jarak nada, bunyi yang pas, dan sebagainya. Kedua, kalian harus memahami irama dan tempo musik. Dari lagu daerah yang hendak dinyanyikan, terutama jika dimainkan dengan alat musik instrumen daerah yang biasanya digunakan, misalnya gamelan, kolintang, tifa, dan lain-lain. Terus ketiga, kalian harus berusaha memahami arti syair atau lirik lagu. Kalau memahami arti syair, kalian tidak bisa menghayati lagu tersebut. Contoh, aku nonton anime, aku harus memahami dulu isi cerita dan aku harus menghayati. Contoh, dalam anime romance drama, aku harus apa ya? Harus pakai penghayatan yang tinggi gitu, supaya aku paham dan ikut merasakan gitu. Walaupun itu hanya 2 dimensi, jadinya nggak waras singkatnya. Tapi itu berguna, bisa menambah ilmu juga loh. Aku lanjutkan. Terus keempat, seseorang yang hendak menyanyikan lagu daerah hendaknya berusaha mengucapkan sesuai pelafalan atau dialek daerah tersebut. Terakhir, tentunya semua itu bisa berhasil jika kita berlatih dengan teratur dan bersungguh-sungguh. Oke, aku lanjutkan. Nah, selain itu teknik menyanyi lagu daerah tersebut juga dilakukan secara unisono dan vokal group. Kedua teknik ini sudah dipelajari saat kelas 7 dulu. Iya, ini materi kelas 7 ya. Ini materi kelas 7. Jadi kita harus ingat-ingat aja terus. Oke, aku lanjutkan. Bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi dengan menggunakan satu suara. Sedangkan eh, partitur lagu secara unisono hanya melodi pokoknya saja. Nah, oke ya, aku lanjutkan. Dalam sebuah paduan suara, teknik bernyanyi unisono adalah teknik bernyanyi dengan menggunakan satu nada. Itu berarti tidak ada pembeda suara seperti suara satu, dua, dan tiga. Lagu daerah dapat dinyanyikan secara unisono dalam sebuah paduan suara hanya menggunakan satu suara. Tidak ada suara satu, dua, tiga tersebut. Jadi kalau di unisono itu cuma satu suara gitu. Tidak ada suara satu, dua, tiga. Jadinya nggak kayak paduan suara gitu. Kan kalau main paduan suara itu ada yang suara sopran. Kalau cewek ya biasanya ada suara sopran, terus mezzo sopran, sama suara satunya lagi itu apa? Habis mezzo sopran, alto bukan? Iya alto. Bener gak sih alto? Iya, suara rendah perempuan itu alto. Nah, hal yang membedakan lagu daerah dengan jenis lagu lain di Nusantara antara lagu daerah dengan lagu daerah lainnya adalah fungsi-fungsi lagu ini. Daerah. Setelah tadi kita bahas yang ini, teknik menyanyikan lagu daerah, sebenarnya ini ada lagi sih. Kayak artikulasi, terus frasering, sama intonasi. Terus pernapasan-pernapasan, ingat aja pernapasan seperti yang kita pelajari di dalam IPA. Ada pernapasan bahu, pernapasan perut, sama pernapasan dada. Kalau perut itu atau diafragma, terus ada pernapasan dada dan pernapasan bahu. Cuman yang paling bagus itu pernapasan diafragma. Karena aku nggak tahu karena apa. Aku lupa. Ini materi kelas 7 juga ya. Ini aku kenapa aku nggak keberatan membahas ini karena aku juga sekalian belajar. Oke, aku lanjutkan. Sarana upacara adat itu fungsi-fungsi lagu daerah. Ada sarana upacara adat. Lagu daerah merupakan bagian dari kegiatan lain, salah satunya yaitu sebagai sarana upacara adat. Salah satu contoh yang pastinya sering kalian temui adalah upacara adat pernikahan. Biasanya disertakan alunan musik daerah yang mengiringi
upacara adat tersebut. Contohnya untuk daerah Jawa menggunakan iringan gamelan. Ini nih, apa namanya? Nih, coba ya kita putar lagi supaya kita semakin tahu. Aku sudah habis. Nah, ini digunakan nih juga sebagai lagu iringan dalam upacara adat, dalam kawinan lah atau Jawa itu kita sih kawinan atau apa? Karena nikah disebutnya kawinan. Jadi itu merupakan fungsi lagu daerah eh, sebagai sarana upacara adat. Terus pengiringan tari. Yang kedua dari lagu daerah, contohnya lagu pengiring tari saman dari Aceh. Bibi bisa nggak apa namanya lagu pengiring lagu Aceh? Pokoknya pakai bahasa Arab juga lah kalau nggak salah. Lagu yang dilantunkan pada tari saman ini biasanya tidak menggunakan alat musik, melainkan menggunakan suara yang dihasilkan dari tepukan tangan, pukulan ke arah dada, dan pangkal paha oleh para penari. Selain itu pengiring tari pada zaman dahulu lagu ini mengiringi lagu saman yang menjadi pertunjukan pada upacara adat seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Coba ya kita coba nonton ini apa meh umpamanya tari saman apa meh pas Asian Games aja. Gitu. Oke, aku lanjutkan ya. Sebagai pengiring tari, itu fungsi lagu daerah. Terus media komunikasi. Secara tidak langsung, lagu daerah menjadi media komunikasi ketika diadakan pertunjukan lagu daerah. Hal ini karena dengan adanya pertunjukan tersebut, banyak orang berkumpul untuk menonton. Terus sebagai sarana permainan atau lagu dolanan, baik lagu yang digunakan sebagai sarana permainan. Salah satunya adalah lagu Cublak-Cublak Suwong dari Jawa Tengah. Terus kalau mamanya eh, apa namanya di Maluku ada rasa sayangnya dan lain-lain. Gambar di samping adalah permainan cublak-cublak suwong. Salah satu anak tengkurap dan anak lainnya bermain di atas punggung anak yang tengkurap sambil menyanyi lagu cublak-cublak suwong. Dapat kalian menyebutkan lagu daerah lainnya, tuliskan di bukunya. Ini contohnya nih, kayak di sini lagu dolanan itu ada namanya itu, kalau ini lagu pop ya, lagu populer daerah, ada lagu Rasa Sayangnya dari Maluku dan Cublak-Cublak Song. Nah ini jadi unisono ya, yang tadi itu. Sedangkan dalam vokal grup jumlah anggotanya tak lebih dari 10. Semoga aja nggak ada soal-soal kayak gini nih. Keselin kalau mau ada soal-soal kayak gini. Maka dari itu aku mau tidak mau harus ajarin lagi supaya kita ingat. Jadi unisono merupakan suatu bentuk sajian yang semua anggotanya menjadikan melodi yang sama dari awal sampai akhir lagu. Sajian yang disampaikan adalah suara tunggal atau lagu pokok. Terus vokal grup merupakan salah satu jenis dari paduan suara. Hanya dari vokal grup tak. Jadi diperlukan seorang dirigen atau pemimpin lagu yang dinyanyikan jumlah anggota vokal grup tak sebanyak jumlah anggota paduan suara pada umumnya. Jumlah anggota paduan suara bisa belasan, puluhan, bahkan ratusan. Itu jumlah kalau paduan suara. Kalau vokal grup itu cuma beberapa orang. Kalau ini suara hanya satu orang. Semua anggota menyajikan melodi yang sama dari awal sampai akhir lagu. Sajian yang disampaikan adalah suara tunggal atau lagu pokok sehingga lagu yang disajikan secara unisono gema paduannya benar-benar menyentuh perasaan pendengarnya. Terus kalau vokal group itu ya eh, tidak banyak anggotanya, tidak lebih dari 10 dan ada pemimpinnya atau dirigennya. Kalau jumlah anggota paduan suara bisa belasan, puluhan, bahkan ratusan. Sedangkan vokal grup jumlah anggotanya tidak lebih dari 10. Biasanya dalam sebuah vokal grup pengelolaan lagu dan iringan sedapat mungkin diusahakan sendiri tanpa bantuan dari luar. Vokal grup tersebut juga dapat menjadi bagian dari suatu paduan suara.
Pada dasarnya ketika menyanyikan sebuah lagu daerah baiknya dinyanyikan secara unisono maupun vokal grup. Kita perlu menguasai teknik vokal dan teknik pernapasan terlebih dahulu. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas dan indah, merdu dan nyaring. Sedangkan teknik pernapasan merupakan teknik yang perlu dikuasai untuk mengatur pernapasan saat bernyanyi. Teknik pernapasan saat bernyanyi ini dapat berupa menarik napas dengan cepat dan mengeluarkan dengan sehebat mungkin karena tujuan utama kita adalah menyelesaikan satu kalimat dalam satu tarikan napas. Hal-hal yang diperlukan dalam teknik vokal yaitu ada artikulasi, adalah cara mengucapkan pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, itu artikulasi. Terus ada phrasering, adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Sedangkan teknik pernapasan dalam ini ada teknik pernapasan bahu, yaitu melakukan pernapasan dengan menarik napas mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru. Cara seperti ini tidak baik karena pernapasan yang dihasilkan dangkal atau udara yang terhirup minum lagi mining sehingga kalimat diucapkan seringkali terputus. Tadi itu di apa namanya teknik vokal itu ada artikulasi, phrasering, dan intonasi. Kalau artikulasi itu pengucapan kata yang baik dan jelas. Pemain phrasering itu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Terus kalau pemain intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan cepat. Sedangkan teknik pernapasan ini ada pernapasan bahu yaitu napas dengan mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru yang kurang baik atau tidak baik. Oke, kayaknya yang tiganya lagi. Oh, ini ada. Terus pernapasan dada dan diafragma. Itu melakukan pernapasan dengan membusungkan dada ketika menarik napas. Cara seperti ini juga tidak baik karena terkesan cepat lelah. Akibatnya suara tidak stabil dan terputus-putus. Yang terakhir adalah pernapasan diafragma, yaitu dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Cara ini merupakan pernapasan yang paling optimal untuk bernyanyi karena akan menghasilkan napas yang panjang, ringan, santai sehingga produksi suara lebih bermutu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menyanyikan lagu daerah juga diperlukan teknik-teknik khusus seperti berikut ini. Yang pertama ada gaya vokal. Gaya vokal menyanyikan lagu daerah maksudnya adalah terdapat perbedaan gaya menyanyi untuk lagu daerah yang satu dengan lainnya. Contoh gaya menyanyi lagu daerah Aceh dengan lagu Sumatera Utara sudah berbeda. Meskipun letak daerahnya bersebelahan, hal ini juga dipengaruhi oleh bahasa dan dialek daerah setempat. Jadi dia gaya vokal ini kayak apa ya? Kayak logatnya lah harus disesuaikan gitu. Jadi kalau mama nggak disesuaikan ya bakal beda atau seperti yang tadi itu bakal tidak begitu ngena gitu arti dalam eh, lagunya. Terus gaya individual. Lagu ciptaan seseorang akan memiliki gaya tersendiri. Hal ini menjadi ciri khas ciptaan orang tersebut. Tentunya berbeda dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh orang lain. Ini dinamakan dengan gaya individual. Oleh karena itu, biasanya lagu daerah tidak diketahui penciptanya. Maka gaya individual dapat dilihat dari perbedaan daerah. Contoh kalau mamanya lagu apa ya yang beda di daerah? Kalau rasa sayangnya kan emang gitu-gitu aja. Terus eh, mungkin kayak lagu Cublak-Cublak Suwong, mungkin ada yang kayak gitu. Mungkin kayak cuma beda logatnya gitu. Karena tidak diketahui pembuatnya dan diturunkan turun-menurun secara lisan. Terus ada gaya periodikal. Lagu yang diciptakan pada zaman pada setiap zaman memiliki gaya sendiri-sendiri. Untuk lagu daerah, salah satu contohnya adalah lagu keroncong. Keroncong asli, stambul, dan langgam sudah berbeda gaya. Terus ini bernyanyi secara kelompok. Bernyanyi secara kelompok dibagi menjadi dua macam, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Untuk kelompok kecil biasa dikenal dengan vokal grup. Untuk kelompok besar dinamakan paduan suara. Vokal grup adalah kelompok vokal yang terdiri dari 3 hingga 12 orang. Pembagian suara pada uh, vokal grup ada alto, mezzosopran, sopran, tenor, bariton, dan bass. Alto itu suara rendah perempuan, mezzosopran itu suara sedang perempuan, dan sopran itu suara tinggi perempuan. Kalau tenor itu suara tinggi laki-laki, bariton itu suara sedang laki-laki, dan bass itu suara rendah laki-laki. Ada suara beratnya. Pembagian suaranya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota vokal grup. Jadi vokal grup itu
Jumlahnya 3 sampai 12 orang. Dalam vokal grup ini juga terdapat 1 hingga 2 orang pemain musik. Untuk paduan suara, jumlah anggotanya lebih banyak, yaitu 12 hingga 28. Pembagian suaranya dibagi menjadi 4, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Itu doang. Yang biasanya disingkat menjadi SATB. Sopran, alto, tenor, dan bass. Kalau mamanya tadi itu, kalau mamanya di vokal grup itu ada semua suara, ya di vokal grup ada semua suara. Sedangkan kalau mamanya di paduan suara cuma ada 4, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Sopran itu suara tinggi perempuan, alto itu suara rendah perempuan, tenor itu suara sedang laki-laki, dan bass itu suara rendah laki-laki. Iya, itu suara beratnya yang disingkat sebagai SATB. Berbeda dengan vokal grup, paduan suara dipimpin oleh seorang dirijen atau dirijen juga berfungsi sebagai pelatih. Ini udah, wah Allah masih banyak banget ini. Berikut ini beberapa yang harus ini, yaitu menentukan melodi pokok, menentukan akor, dan memecah suara. Coba, kalau mau melodi pokok ini adalah melodi dari lagu yang sudah biasanya kita dengar. Jika kamu tidak yakin untuk menulis sendiri lagu daerah dalam bentuk notasi, kamu bisa mencari di internet atau literatur musik lokal. Terus menentukan akor. Setelah didapat notasi melodinya, kamu harus eh, kamu harus menemukan akor di setiap bagian lagu tersebut. Mengapa harus ditemukan akornya? Akor ini diperlukan untuk melangkah pada tahapan selanjutnya, memecah suara. Pada tahapan ini diperlukan kemampuan dalam ilmu harmoni. Jika tidak jika tidak dalam menemukan kemampuan dalam ilmu harmoni, kalian dapat memecah akor yang sudah didapat dari sumber tertentu. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Contoh di atas yaitu contohnya yang digunakan akor A minor, A, C, E. Pengambilan nada pada bar itu tidak boleh keluar dari jalur akor jika ingin lagu enak. Begitu juga untuk bar ketiga, keempat, dan seterusnya. Pecah nada sesuai dengan akornya. Terus memberi nada untuk setiap suara. Contoh suara 1 adalah C. Oleh karena itu menggunakan akor A minor. Terus yaitu A, C, E. Maka suara 2 dapat diambil dengan A atau F. Tentunya nada yang diambil sesuai dengan akor. Untuk itu kamu harus mengetahui rentang sopran dan alto. Ya Allah. Nah ini alhamdulillah kita masuk ke latihan soal. Oke kita mulai ya latihan soal. Biasa ada nih soal-soal dari latihan soal yang masuk ke ulangan. Oke kita mulai. Bismillah. Yang pertama, lagu Pleuluyan berasal dari daerah. Coba kita cek dulu di Google. Pleuluyan. Nah, Pleuluyan berasal dari Jawa Barat. Nah, ini ya. Kita tahu keluarkan, alhamdulillah kita belajar. Terus lagu Apuse berasal dari Apuse kokondao ya rabe solen sore mi solen sore ya itu. Nah, ini kalau lagu Apuse berasal dari Papua. Terus lagu Padang Bulan berasal dari daerah Lagu Padang Bulan. Lagu Padang Bulan ini kayaknya dari Jawa Barat juga deh. Oh, lagu Padang Bulan berasal dari Jawa Tengah. Kalau mamanya tadi itu lagu Ngeliuli ya, itu berasal dari apa meh? Eh, berasal dari Jawa Barat. Sedangkan kalau mamanya Padang Bulan berasal dari Jawa Tengah. Terus lagu berikut yang bukan berasal dari Jawa Barat yaitu Cai Kopi, Bui Bulan benar. Nangka ampar-ampar pisang. Jawabannya ampar-ampar pisang. Karena ampar-ampar pisang itu berasal dari Kalimantan Selatan. Yang bukan ya berarti ampar-ampar pisang itu berasal dari Kalimantan Selatan. Nah iya betul. Terus lagu berikut berasal dari Sumatera Utara adalah Apusnya dari Papua, Sik Sik si Batu Manikan. Aku lupa
Sarinade, kurang tahu. Yang berikut yang berasal. Berarti Sarinade atau Kaparak. Coba kita cek satu-satu. Sik. Oh, berarti ini sik-sik si batu manikam. Ini berasal dari ya sik-sik apa sih? Itu berasal dari Sumatera Utara. Terus lagu berikut yang bukan berasal dari Sumatera Barat adalah Kaprak Tipang, ini Ayam Delapeh, Batidin, Batang Hari. Menurutku Kaparak Tingga betul gak sih? Aku kurang tahu ya ini lagu yang bukan dari Kaprak Tingga. Oh, berarti ini dari Sumatera Barat, Kaparak Tingga, Ayam Denlapeh. Coba kita cek Ayam Denlapeh. Ayam Denlapeh berasal dari Jawa, Sumatera Barat, Badindin, kalau nggak Batanghari. Coba kita Badindin. Badindin berasal dari Sumatera Barat. Berarti jawabannya yang Batanghari. Batanghari itu berasal dari mana? Coba kita cek. Nah, Batanghari itu, ah, ya apa sih nih? Sumatera Barat yang bukan. Ini semuanya Sumatera Barat. Yang itu tapi Jambi deh Oh, kayaknya. Sumsel ya? Iya, ya. Jambi, Jambi. Ya, Sumatera Selatan. Jadi ini Batanghari yang jawabannya. Terus nomor 7. Lagu berikut yang bukan berasal dari Sulawesi adalah Sulawesi Selatan. Anak kambing saya, anak kambing saya. Ah, Angin Mamiri. Yang jelas Angin Mamiri berasal dari Sulawesi Selatan. Angin Mamiri ku pasang. A U le. Namaku orangnya. Tutenaya Parisinai. Amak Ciang. Amak Ciang berasal dari Sulawesi Selatan. Anak kambing saya. Aku lupa sih anak kambing saya itu apa liriknya. Sulawesi Selatan juga, oh Nusa Tenggara. Caca marica hehe, caca. Nah, mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di Pohwaru. Mana di mana jantung hati saya? Kan itu. Jantung hati tuan ada di kampung baru. Nah gitu ya. Jadi anak kambing saya itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jadi jawabannya yang B. Aku coba cepetin ya. Nah lagu berikut yang bukan berasal dari Jawa Tengah. Gundul-gundul pacul itu eh, dari gundul-gundul pacul itu dari Jatim kalau nggak salah. Aku lupa sih. Oh Jawa Tengah. Maaf. Jamuran jaranan. Keraben sapi. Coba jaranan. Di Ponegoro. Oh berarti ini Jawa Tengah. Coba jamuran. Oh Provinsi Jawa Tengah. Berarti ini jawabannya Keraban Sape. Garis berikut ini merupakan ciri-ciri dari lagu daerah adalah menceritakan keadaan lingkungan masyarakat setempat biasanya tidak diketahui penciptanya butuh dipelajari. Iya, jadi nama penciptanya jelas nama salah, mudah untuk dipelajari diketahui penciptanya salah. Sulit dipelajari biasanya tidak diketahui penciptanya memiliki dialek yang khas. Sulit dipelajari itu salah. Jadi yang paling tepat yang A. Menceritakan keadaan lingkungan masyarakat setempat biasanya tidak diketahui penciptanya dan mudah dipelajari. Nah, berikut itu adalah ciri-ciri lagu daerah. Terus nomor 10 bernyanyi secara unisono adalah eh jawabannya yang B. Menyanyikan sebuah lagu bersama-sama dengan satu suara. Jawabannya yang B.
Biasanya pada acara pernikahan dinyanyikan lagu daerah untuk acara tertentu. Ini adalah fungsi lagu daerah sebagai eh, sarana upacara adat, kan pernikahan, Kongsiu. Aku lanjut ya. Perbedaan gaya menyanyi lagu daerah yang satu dengan lagu daerah yang lain dipengaruhi oleh perbedaan gaya menyanyi lagu, yaitu yang tadi nih apa biasa bahasa dan dialek setempat. Contoh kayak lagu apa keroncong itu kalau nggak salah ada 3 versi. Alasannya ya eh, karena perbedaan bahasa dialek setempat. Terus salah satu lagu daerah yang digunakan sebagai sarana permainan adalah cublak cublak suwong, cublak cublak suwong. Lagu yang diciptakan pada setiap zaman memiliki gaya sendiri. Ini adalah salah satu gaya lagu, yaitu pada setiap zaman. Berarti kalau ini adalah salah satu gaya lagu periodikal. Ini sama halnya dengan puisi. Puisi itu periodikal. Karena kan periodikal itu ini ya satu zaman gitu. Coba aku cek dulu di Google. Lagu yang diciptakan. Iya, periodikal itu jawabannya. Terus ketika diadakan pertunjukan lagu daerah, semua orang berkumpul untuk menonton pegelaran lagu daerah. Pada saat itu, lagu daerah berfungsi sebagai bukan sarana penerangan, tapi media komunikasi karena membuat orang berkumpul. Yang ini ya, nih media komunikasi. Oke, aku lanjutkan. Kelompok vokal terdiri dari 3 sampai 12 yang disebut vokal grup. Sedangkan kelompok 12 sampai 28 itu disebut paduan suara. Nah, terus kelompok vokal titik-titik biasanya sudah termasuk dengan pemain musik. Kelompok vokal grup, eh, iya kelompok vokal grup biasanya sudah termasuk dengan pemain musik. Mana ya? Nah, ya, ya. Nah, tak lebih dari 10. Biasanya dalam sebuah ini vokal grup tersebut sudah menjadi bukan yang ini. Kalau vokal grup itu kalau nggak salah udah terdiri dari pemain musik deh. Nah, nih 3 sampai 12. Nah, dalam vokal grup ini terdiri 1 sampai 2 ya, berarti udah termasuk ya dalam vokal grup. Nah, habis itu pemimpin dari paduan suara ya itu dirijen. Melodi pokok digunakan sebagai suara titik-titik pada saat suara sudah dipecah menjadi beberapa melodi. Melodi pokok ya. Nah, jika kamu tidak yakin yang sudah biasa kita dengar melodi pokok kan? Ini apa sih? Melodi pokok digunakan sebagai suara. Coba ya tunggu aku cari dulu. Kurang tahu sih jawabannya apa. Kalau di Brandy jawabannya satu. Tapi saya salah ini salah. Salah, bukan jawabannya satu. Bukan jawabannya satu. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Nomor 20 kita tahan dulu. Pada suatu bagian lagu digunakan melodi utama C dengan akor C mayor untuk dapat digunakan titik-titik nada sebagai suara dua. C itu berarti kan eh, yang ini nih.
Jujur aku lupa sih yang kayak gini. Jujur agak musingin juga. Tapi yang jelas ini pasti keluar nih. C mayor. Kayaknya di sini nih. A minor dan C mayor. Mungkin bisa ngeluarin A dan E mungkin. Kurang tahu sih aku. Nah, terus jika ada lagu melodi utama C dengan akor A minor, maka suara satu digunakan nada kurang tahu. Nanti bisa cari tahu sendiri ya. Merupakan rentang nada sopran, 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 sopran. Ah, nggak tahu juga. Untuk menentukan pembagian suara perlu diketahui beberapa hal, kecuali untuk menentukan pembagian suara rentang nada, akor, melodi, utama, tempo lagu. Coba kita cek di Google. Jawabannya tempo, tempo lagu. Salah deh, sesat. AL dasar bulan di sialan. Ya iklan. Akor. Jujur aku kurang paham sih ini gimana.